Waalaikumsalam. Terima kasih ya Reisa sudah ingin mengikuti sesi konseling hari ini. Baik, di sini saya sudah menyediakan ada 2 kursi. Reisa, agar sesi konseling ini terasa nyaman, Reisa boleh memilih tempat duduk yang menurut Reisa nyaman. Sebelah sini. Oke, boleh. Agar sesi konseling ini berjalan lancar dan juga terlihat nyaman gitu. Apakah jika saya duduk sebelah sini, apakah terlihat nyaman? Nyaman. Saya izin mundur. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Perjalanan kesininya lancar? Alhamdulillah lancar. Ya. Sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling? Pernah, cuman kayak ngerasa apa ya, bingung. Bukan sesi konseling sih, cuman kayak pernah masuk ke ruang BK saja. Oke. Sebelumnya saya juga sudah membaca info yang sudah kamu isi ya. Di sini saya izin memperkenalkan diri lagi ya. Saya Hadijah Nadia. Di sini saya sebagai fasilitator sesi konseling hari ini, yang dimana saya juga mengizinkan Reisa gitu untuk menceritakan masalah yang ingin diselesaikan di hari ini. Di sini juga saya izin menjelaskan tentang adanya asas-asas di dalam sesi konseling ini, yang adanya tentang asas kerahasiaan, yang dimana jika Reisa memperbolehkan untuk menyebarkan atau mentransparasikan kepada sesi konseling ini kepada teman-teman atau keluarga sekitar Reisa, apakah dibolehkan? Tidak. Tidak. Dan juga adanya asas keterbukaan, yang dimana Reisa boleh lebih terbuka gitu selama sesi konseling ini. Sebelumnya saya juga izin untuk mengambil tag video untuk saya berikan ke dosen pengampu mata kuliahnya. Apakah diizinkan? Baik. Oke, sebelumnya apa yang ingin Reisa selesaikan di sesi konseling hari ini? Jadi waktu pas bulan Desember kemarin 2025, saya itu di kosan. Terus sebelum berangkat ke kampus, si cewek itu tuh bilang kayak wajar gak sih kalau aku belum punya hubungan HTS, enggak, apalagi pacaran, kayak cemburu sama cowok itu. Aku tuh bilang sama temen aku yang lain kayak, ya sebenarnya itu teh nggak boleh karena emang kayak ya kamu teh bukan siapa-siapanya gitu. Nah terus pas-pasan nih ada kegiatan juga di kampus karena emang ada posma, kegiatan prodi gitu, perlombaan. Nah pas nyampe kampus nih aku tuh nggak tahu ya cowok itu siapa. Nah pas aku tiba di kampus, terus si cowok itu tuh kayak biasalah karena emang kitanya deket, terus kayak agak nyambung lah diajak ngobrol. Nah pas aku nanya, banyak lah di sana teh kita teh ngobrol sama si cowok itu teh. Nah pas aku udah selesai nih ngobrol sama cowok itu teh, si cewek itu tuh malah kayak apa ya, respon ke akunya teh kayak nunjukin banget loh keselnya. Udah mah biasalah mata cewek ya, diputerin 90 derajat. Aku tuh kayak, ih kok gitu sih, aku tuh aneh. Awalnya kayak bingung. Terus pas diem dulu, aku tuh mikir, apa itu ya cowoknya. Udah aku tuh mikir, cuman kayak gak enak, kenapa harus responnya harus sedetik itu juga. Matanya tuh kayak yang bikin aku sakit hati tuh matanya sama respon dianya tuh kayak naon sih harus ngobrol sama cewek itu. Jadi aku tuh kesel sama dia teh. Kamu merasa bingung dan juga kesal terhadap teman kamu karena tiba-tiba dia tuh memusuhi kamu gitu tanpa ada alasan yang jelas. Iya seperti itu. Jadi aku tuh kayak sebenarnya mah kayak sekarang teh kayak ke bawah masih kesel. Kayak kenapa sih harus kayak gitu, orang belum punya hubungan. Kayak aku tuh
aku sebagai temennya gitu kayak masalah tuh dianya belum punya hubungan, kenapa harus cemburu? Kamu merasa kesal kepada teman kamu karena kamu itu menjadi samsak kecemburuan dia gitu, karena mungkin si lelaki itu tuh lebih akrab gitu dengan kamu daripada dengan teman kamu itu. Iya, tapi kayak lagian aku kayak ngobrol sama cowok itu kayak jarang, cuman pas itu doang loh, karena aku itu orangnya kayak aku tuh nggak pernah ngobrol kalau aku nggak ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan aku nggak pernah kayak ngobrol sana sini lah, kecuali emang orang itunya yang duluan kayak mancing buat ngobrol sama aku gitu, baru aku nyaut. Nah terus habis itu teh kayak beberapa setelah itu ada ya kita tuh lagi ngumpul lah di kosan temen aku. Terus aku tuh sebenarnya nggak kayak belum tahu pasti si cowoknya itu yang dia suka itu siapa, tapi cuma ada satu orang temen di kos keceplosan apa sih ngomongin cowok yang namanya yang dia suka. Nah di sana tuh kayak mereka tuh kayak saling kode-kodean. Nah posisinya di situ tuh aku doang yang nggak tahu, jadi aku tuh ngerasa kalau aku tuh kayak woi lah kayak ngobrolin yang aku sendiri nggak tahu depan aku. Terus kayak kode-kodeannya teh apa ya, kelihatan banget lah kalau mereka tuh lagi ngode-ngodein ya cowok itu. Kamu juga merasa kesal gitu saat kamu berkumpul bersama teman-teman, mereka juga malah saling kode yang emang kamu tuh gak tahu gitu, tapi kamu juga peka kalau topik itu tuh masih tentang itu gitu, masih tentang perempuan itu, teman kamu, dan lelaki itu. Iya, jadi aku tuh kayak kesel, kayak sakit hati sih, soalnya kayak emang harus banget ngobrolin tentang gituan yang emang ada aku, terus akunya nggak tahu gitu, kayak seolah-olah aku tuh kayak apa sih, kayak emang mereka tuh nggak tahu ya, kayaknya emang nggak sengaja, cuman kayak kenapa harus terus diomongin gitu, padahal kayak ya udah kode-kodean sekali ya cukup, gak usah terus-terusan diomongin pas ada aku, terus akunya nggak tahu lah. Jadi aku teh ngerasa di ruangan itu teh bikin aku mencekam, kayak bikin aku gak betah, bikin aku udah aja nge-freeze, diem. Nah, kalau boleh tahu saat mereka selalu mengkode-kode seperti itu, apa yang kamu rasakan? Kesel, marah, kayak kenapa harus gitu, kayak kenapa sih harus ngomongin ini depan aku, sedangkan aku tuh nggak tahu loh siapa orangnya, apa yang emang mereka jalanin seperti apa. Kayak kesel, marah, pengen keluar dari ruangan itu karena emang bikin kayak ngerasa langsung ngerespon aku tuh kayak panas, keluar keringat, karena emang mungkin respon dari rasa kesal itu ya, jadi aku tuh keluar keringat, gak betah di ruangan itu. Saat itu apa yang kamu lakukan gitu saat merasa seperti itu? Kalau misalnya seperti apa ya, sehabis kejadian seperti itu tuh kamu tuh misalnya udah nih ada keperluan di kosnya, terus kamu keluar, nah apa yang kamu lakukan? Nah kebetulan pada pas hari itu teh emang aku tuh nginep ya, soalnya mau ada acara KWU kayak bazar gitu. Nah emang awalnya aku kepikiran kayak apa aku kabur aja ya pas emang lagi survei bazar, kayak aku diem pulang kayak gitu. Cuman kayak aku mikir lagi, kayak masa sih cuma gara-gara ini aku ninggalin apa sih kewajiban tugas aku yang emang si dagangan buat besok di pameran bazar tuh belum selesai. Jadi aku tuh kayak aku bingung. Nah di sana aku tuh kayak mencar sama mereka karena emang beda motor juga, aku sendiri juga, mereka kemana aku kemana, kayak
ngerasa emang aku berhenti dulu di tengah jalan, kayak emang pengen benar-benar berhenti, benar-benar pengen kabur karena emang gak mau lagi masuk ke kosan itu dengan suasana orang yang sama, terus melanjutkan obrolan itu kembali sedangkan aku nggak tahu. Jadi ngerasa aku tuh dianggap gak ada loh. Aku tuh kayak sakit hati, yang benar-benar sakit hatinya, pengen nangis cuman nggak bisa loh, aku harus nangis depan mereka. Baik, dapat saya simpulkan ya, seperti cerita tadi, kamu juga sudah menjelaskan gitu apa yang kamu lakukan setelah kamu merasakan seperti itu, seperti marah, dan kamu juga merasa ingin kabur gitu dari situasi bersama teman-teman kamu itu, karena itu tuh membuat kamu tidak nyaman juga. Nah, jika boleh diskalakan gitu, rasa kesal kamu mungkin masih ada ya sampai sekarang gitu, masih terbayang-bayang. Nah, skala rasa kesal kamu terhadap teman kamu atau misalnya pas ada pas-pasan gitu bersama teman kamu yang itu tuh ada di skala berapa gitu rasa kesalnya? Delapan. Untuk di angka 8 itu termasuk tinggi ya, karena mungkin kamu memang terlihat kesal sekali. Nah, pada sesi konseling hari ini, agar skala kamu berkurang juga, mungkin ada salah satu misalnya kegiatan gitu yang mungkin bisa kamu sedikit-sedikit melupakan juga tentang masalah tersebut, agar mungkin mengurangi juga ya kekesalan kamu kepada teman kamu sendiri. Mungkin kalau boleh tahu kegiatan seperti apa gitu yang bisa membuat kamu sedikit-sedikit lupa gitu tentang kekesalan kamu terhadap teman kamu. Mungkin agak susah ya, karena emang kayak akunya ngerasa sakit hati banget, karena emang aku ngerasa di sana itu gak tau emang akunya berlebihan, gak tau emang kenapa, cuman kayak ya aku ngerasa sakit hati banget, seolah-olah aku itu nggak dianggap adanya aku di sana. Jadi aku tuh kayak biar lupa sedikit-sedikit dengan masalah itu tuh, mungkin aku kayak biar lupa aku melakukan kayak kegiatan yang emang mungkin nggak bikin masalah itu keingat kembali, kayak aku nyibukin diri aku sendiri lah, kayak nyari kegiatan melonceng gelang, kalau enggak aku kayak ngerajut alfabet nama-nama di baju. Dan saat kamu sudah melaksanakan seperti ya kegiatan yang menurut kamu itu bisa mungkin sedikit-sedikit melupakan masalah yang sudah terjadi, nah apa yang kamu harapkan terhadap diri kamu? Karena emang yang aku harapkan, mungkin akhir-akhir ini aku tuh kayak respon kerja tuh kayak kurang, jadi aku ingin kayak respon kerjanya kayak awal lagi pas kita kenal gitu, nggak jadi seakan-akan kejadian itu tuh seolah-olah nggak terjadi. Nah, kalau boleh tahu, boleh nggak kayak cerita sedikit, mungkin kayak pertama kali kenal tuh kayak gimana kalian, kamu sama teman kamu tuh kayak gimana? Pas awal kenal tuh kita kayak saling terbuka satu sama lain, kayak dia cerita, aku juga cerita, mau cerita apapun itu, kayak mau tentang pacar atau suasana di rumah seperti apa, kita saling terbuka. Nah, tapi semenjak adanya ya setelah kejadian kemarin, nah kayak respon aku tuh kayak ya udah weh, sebutuhnya aja, kayak ngomong secukupnya aja, karena emang mungkin ya menurut aku itu tuh emang sesuatu yang mungkin aku sakit hati. Oke, dapat saya simpulkan ya, seperti yang udah kamu bilang tadi gitu, kamu juga pengen lebih interaksi kamu tuh lebih enjoy juga gitu dengan teman kamu, seperti
awal kamu bertemu dengan teman kamu, terus di mana kamu itu lebih terbuka, dia juga terbuka dengan kamu tanpa adanya kamu rasa kesal gitu. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Aku ingin mengurangi rasa kesal aku terhadap teman aku yang cemburu terhadap saya padahal dia belum memiliki suatu hubungan. Dan ketika rasa kesal itu berkurang, apa yang kamu harapkan terjadi pada diri kamu? Yang aku harapkan, aku berharap kayak komunikasi aku baik sama temen aku terus kayak mungkin dia juga ngerasa dia tuh yang aku lihat tuh canggung, jadi kita tuh saling canggung gitu. Aku tuh nggak mau saling canggung, jadi kayak udah aja biasa kayak biasanya. Baik, dapat saya simpulkan kamu juga sudah mempunyai harapan kepada diri kamu sendiri gitu. Dengan adanya kamu berharap untuk agar komunikasi dengan teman kamu itu baik lagi seperti dahulu, interaksinya baik dan tidak ada rasa kesal dan canggung juga. Nah, apakah dalam sesi konseling ini sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada kawan yang sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi konseling hari ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam